Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Nei, umurku 32 tahun dan aku difabel. Hai Nei, apa kabar? Sekarang aku punya titipan pertanyaan nih dari teman-teman di Instagram dan media sosial tentang kamu. Boleh ya aku sampaikan ke kamu hari ini? Siap. Oke. Secara medis, Nei memahaminya gimana sih? Apa yang terjadi sama diri Nei? Kecelakaan 2012, dokter bilang ada 3 trauma yang terjadi. Yang pertama adalah tulang klavikulanya patah, tapi nggak sekedar patah, ternyata remuk dan habis. Klavikula itu dihangar, jadi tulang yang nyambungin antara belakang sama depan kelihatan banget sih yang kayak ini. Yang sebelah kanannya patah dan itu habis. Terus yang kedua brachial palsy. Brachial palsy itu gampangannya kayak trauma di saraf brachial, di bagian sebelah kanan. Jadi sarafnya itu putus, nggak ada lagi sambungan antara otak ke tangan. Yang ketiga, tulang panggulnya lepas. Maksudnya brachial palsy itu kayak gimana sih Nei? Bahasa awamnya aja. Kelumpuhan tangan kanan. Jadi karena kecelakaan, otot-otot di bahu sebelah kanan ini karena dagingnya dia lepas, jadi ketika kecelakaan itu dagingnya lepas dan otot nempel di daging, otomatis otot-ototnya juga trauma. Tangan kanannya lumpuh seumur hidup, cacat. Ibaratnya mungkin kalau dokterku bilang kayak sapu lidi. Kalau yang namanya sapu lidi kan mungkin yang patah bagian ujung sapunya masih bisa dipakai buat nyapu. Tapi kalau Nei, yang rusak adalah bagian genggamannya. Jadi udah gak fungsi sama sekali. Gampangannya gitu sih. Berarti parah ya kecelakaannya sampai kayak gitu itu. Nei ingat gak kejadian kecelakaannya tuh kayak gimana pada saat itu? Itu tanggal 2 Juni 2012, tepatnya sekitar jam 3:30 sore di Jalan Imogiri Timur di Jogja lokasinya. Iya bener. Jalan Imogiri Barat. Di Jalan Imogiri Barat. Waktu itu keburu-buru banget sih. Jadi niatnya mau jemput mama ke kantor karena aku pergi, aku main dan aku nggak pamit sama mama. Tiba-tiba mama minta dijemput. Otomatis kayaknya aku nggak ngebut gitu loh. Atau mungkin aku ngebut, aku nggak tahu. Yang pasti adalah kata mbaknya, saksi matanya yang melihat bahwa aku ditabrak sama truk dari arah depan dengan kecepatan yang tinggi. Jadi berhadapan, aku naik motor terus truknya dari depan. Seketika motornya remuk, bahkan di stangnya bisa terbagi jadi 2. Aku kondisinya udah gak sadar, tapi bukan berarti gak sadar terus pingsan, enggak. Masih bisa diajak ngobrol dan nunggu pertolongannya lama banget karena gak ada yang mau nolongin, karena pendarahannya terlalu hebat. Jadi mungkin pendarahannya juga karena di bahunya ya, pendarahannya hebat. Terus sama si saksi mata ini, insya Allah kalau nggak salah ingat namanya Mbak Dwi, sama Mbak Dwi aku dipinggirin dan minta tolong. Di situ aku ingat banget minta tolong sama mobil yang lewat, sama orang-orang yang lewat. Nggak ada yang berani nolongin, mungkin karena mereka mikir aku udah meninggal di tempat. Tapi Mbak Dwi yakin bahwa aku masih hidup. Akhirnya ditolongin sama bis, bapak-bapak bis. Di situ bapak bis minta nomor kontak yang bisa dihubungin. Aku sebutin nomor kontak mama. Sampai di rumah sakit dioper karena rumah sakit
nggak sanggup menangani, akhirnya dibawa ke Rumah Sakit Hidayatullah. Di situ penanganan kritis, jadi cuma sekedar buat jahit baunya aja. Dari Hidayatullah dibawa ke Rumah Sakit Bethesda. Di Bethesda sempat pindah-pindah kamar, dari yang ICU ternyata naik lagi ke ICU dan pindah ke Bangsal dengan 2 kali operasi. Nginep deh di Bethesda sampai 2 bulan. Kalau boleh tahu nih, proses pengobatannya tuh dulu sejauh apa sih? Sejauh apa ya? Sejauh banget. Prosesnya waktu itu di Bethesda 2 bulan. Opnam di Bethesda 2 bulan dengan 2 operasi besar. Ya katanya tadi dari IGD dibawa ke ICU karena kondisinya parah. Ternyata di ICU kondisinya makin parah, dinaikin lagi ke ICU. Di ICU alhamdulillah ternyata bisa stabil. Terus menunggu untuk kondisinya bisa dioperasi. Akhirnya kita operasi yang pertama. Operasi yang pertama itu untuk ngecek seberapa parah tulang klavikulanya, untuk ngambil remukan dan serpihan tulang yang masih tersisa di situ. Berproses karena di bahu kanannya ini bolong. Terus kita coba untuk screen graft, jadi cangkok daging di paha kanan biar nggak bolong lagi. Operasi lagi yang kedua. Terus ketika operasi yang kedua dokter bilang bahwa kemungkinan sembuh itu kecil untuk tangan kanan. Yang tak rasain ketika di ICU justru tak kira tangannya udah hilang, tak kira tangannya udah diamputasi karena sama sekali nggak bisa ngerasain tangan kanan. Rasanya cuman kesemutan, nyeri, tubuhnya udah nggak tahu, sakit banget. Ternyata tangannya masih, cuman nggak bisa ngerasain aja. Ternyata dokter bilang ada kerusakan saraf. Ibaratnya saraf itu kalau ada angka setengah itu bisa naik menjadi 1 atau bisa turun menjadi 0. Ada 2 kemungkinan. Kalau 1 berarti kamu sembuh, kalau 0 berarti ya cacat seumur hidup. Dan yang terjadi adalah cacat seumur hidup. Tapi masih diusahain. Kita coba buat cari second opinion. Cari second opinion. Bener nggak sih sebenarnya yang dilakuin dokter nih selama proses ini tuh bener nggak? Soalnya kalau dilihat secara mata bener-bener hasil ronsen setelah operasi tuh kayak nggak kayak operasi gitu. Maksudnya kawat disambungin tapi kayak apa ya, kayak cuman nyambung kawat gitu karena mungkin saking parahnya ya. Akhirnya kita coba ke Solo, ke dokter saraf terbaik se-Indonesia, ketemu sama dokter Tunjung almarhum, minta pendapat dokter Tunjung apa yang sebenarnya terjadi. Kita ke Surabaya, kita coba konsul ke dokter tulang juga yang terbaik. Terus alternatif juga kita coba ke Bogor, ke Ciamis. Udah nggak tahu lagi. Ternyata hasilnya sama. Jadi setelah keluar dari rumah sakit kita coba buat bla 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 bla. Di rumah sakit coba ya Mbak fisioterapi, dan aku fisioterapi setiap hari. Selama mungkin ada setengah tahun. Ternyata nggak ada hasilnya. Boleh nggak nih kalau misalnya aku ngelihat kondisi tanganmu sekarang kayak gimana? Saya pengen lihat penampakannya gitu, kalau boleh, kalau diizinin. Boleh? Aku pakai gendongan tangan setiap hari. Apalagi kalau pas keluar rumah, soalnya sangat rawan untuk tidak pakai gendongan tangan. Gendongan tangan ini fungsinya biar bahuku itu nggak terlalu jatuh ke kanan. Jadi kayaknya mungkin berdiri ya. Kelihatan nggak? Ini tubuh kondisi normal. Kalau mungkin orang
normal kebanyakan bahunya mungkin sama. Kalau enggak, bahunya yang kanan udah turun jauh. Kelihatan nggak ya? Gini mungkin ya, kayak gini. Yang jadi capek adalah Neng coba untuk biar ini nggak turun jauh, jadi coba untuk gini, coba untuk kayak orang normal biasa, dan ini harus nahan. Ini adalah kondisi biar nggak terlalu jatuh lagi. Kenapa jatuh? Karena tangannya nggak bisa gerak, jadi berat aja. Terus ini kondisi tangan kanannya jatuh aja, jatuh, benar-benar jatuh. Tangannya normal sih, tangannya normal, maksudnya nggak kelihatan kayak sakit gitu. Mungkin kalau orang nggak kelihatan sakit, tapi udah mengecil, jari-jarinya juga udah kayak kelihatan bengkak. Tapi sebenarnya ini nggak bengkak sih, ini karena darahnya itu mungkin nggak bisa lancar lagi untuk naik ke jantung. Terus ini kondisi bahunya jeblong. Apa sih jeblong? Karena dulu lekuk, ya, gini. Kalau bau orang normal kan nggak bisa gini ya, maksudnya nggak ada space-nya. Kalau ini ada space-nya, karena dulu berlubang, sampai berlubang karena daging yang lepas. Kita break dulu ya guys, ini menunggu Nay buat pakai gendongannya lagi. Yuk. Oke. Lanjut ya Nay, next question nih. Oke. Apa yang Nay rasain ketika divonis cacat seumur hidup? Hancur, gagal, nggak bisa diungkapin sama kata-kata. Maksudnya waktu divonis cacat itu kan nih kondisi lulus kuliah di umur 23 tahun, yang harusnya masa itu adalah masa produktif. Setelah lulus kuliah, rencananya karena kuliahnya kimia di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Halo teman-teman kimia. Karena kuliahnya di situ dan setiap hari di laboratorium, niatnya ya lanjutlah fokus ke kimianya gitu. Tapi ternyata karena kecelakaan divonis cacat, ya nggak bisa lanjut lagi kuliahnya. Mau kerja juga bingung. Yang pasti adalah kayak runtuh gitu. Maksudnya semua mimpi-mimpi, semua yang udah direncanain itu kayak hilang aja gitu. Maksudnya nggak ke arah, aku nggak tahu aku mau ngapain gitu. Maksudnya besok aku gimana ya, banyak banget pertanyaan. Tapi yang pasti adalah hancur, depresi, kayak oke, aku nggak kayak yang dulu lagi. Aku bisa punya suami nggak ya? Aku bakalan nikah nggak ya? Banyak banget kekhawatiran di masa depan. Itu sih fokusnya ke situ aja. Yang tak rasain paling besar adalah kehancuran dan kegagalan. Yang pasti kecewa sama diri sendiri aja. Soalnya nggak manut omongannya mama. Harusnya mungkin kalau sore itu aku pamit sama mama bahwa aku mau pergi, karena sebelumnya mama bilang gak usah pergi mbak, di rumah aja gitu. Tapi aku gak manut, jadi kayak gak manut tuh gak nurut ya. Jadi kayak ya ngerasa bersalah aja sama mama, sama sama keluarga. Hilang harapan dan kayak jadi beban banget. Ngabisin uangnya mama dan keluarga selama di rumah sakit dengan proses pengobatan yang gak sedikit, proses pengobatan yang panjang, harus terapi, tenaga, waktu, materi,
Kayak semuanya hilang sia-sia aja gitu. Hancur sih. Deep breathe. Ikhtiar buat sembuh ternyata nggak sembuh, tapi juga coba buat adaptasi. Pernah, sampai sekarang pun masih coba buat ikhlas,